Sahabat tani, pada kesempatan ini saya akan berbagi pengalaman bagaimana cara penanaman benih timun pada lahan tanaman bedengan tanah yang sudah saya siapkan. Di video sebelumnya saya sudah berbagi pengalaman cara buat bedengan, cara pengomposan langsung pada bedengan. Nah, pada kali ini saya akan berbagi pengalaman bagaimana cara penanaman benih pada bedengan tanah yang ada. Namun sebelumnya saya mohon supaya semua kita yang menyaksikan video ini dapat mendukung channel ini dengan tekan tombol like, subscribe, kemudian juga jangan lupa tekankan tanda loncengnya supaya mendapatkan notifikasi di video-video berikutnya ada pemberitahuan, sehingga setiap video ini sahabat tani atau sahabat-sahabat bisa melihat tayangan daripada video saya ini. Nah, kemudian jangan lupa juga share kepada sahabat-sahabat yang lain agar kita semua boleh sama-sama belajar bagaimana bercocok tanam secara organik dengan baik. Nah, namun sebelumnya saya akan berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Hamba menyerahkan pekerjaan ini dalam tangan kasih-Mu. Tuhan berkati pekerjaan penanaman benih timun ini, berkati benih supaya bertumbuh dengan baik, berkati tanah ini supaya menjadi tanah yang baik, ya tanah yang subur, dan biarlah segala apa yang Hamba kerjakan ini boleh berhasil dan semuanya untuk menyatakan kasih kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Yesus Hamba berdoa dan bersyukur, ya amin. Nah, jadi sahabat tani, pada saat ini saya berbagi pengalaman. Nah, yang pertama sahabat tani, ketika kita menanam benih yang kita siapkan adalah ini. Yang pertama ini kayu ini tugal untuk melubangi, untuk membuat lubang benih di bedengan tanah. Kemudian yang kedua ini ada penggaris. Penggaris ini sahabat tani akan digunakan untuk mengukur jarak pokok tanaman dan jarak barisan pokok tanaman di tengah bedengan tanah ini. Lalu ini kayu. Nah, kayu ini saya ukur dengan menggunakan penggaris ini, yaitu berukuran 25 cm sahabat tani. Nah, sahabat tani, jadi jarak tanaman pokok timun ini baik itu jarak pokok memanjangnya maupun antar barisnya, jadi 25 cm sahabat tani. Nah, jadi seperti ini diukur, dan ini kayu untuk menjadi ukuran jarak pokok tanaman timun yang ada. Nah, kemudian adapun kedalaman lubang benih timun ini yaitu 5 cm sahabat tani. Jadi jangan terlalu dalam, tapi sedang 5 cm itu sudah dalam, ataupun 4 cm ya. Tapi saya ini 5 cm sahabat tani kedalaman lubang benih ini. Kalau kedalaman maka lambat pertumbuhannya sahabat tani. Itu juga kalau terlalu dangkal, tidak dalam juga nanti mudah ya bisa keluar karena curah hujan. Tapi yang sedang saja ya, yaitu ukuran 5 cm kedalamannya. Nah, sahabat tani, adapun benih yang akan saya tanam pada kali ini adalah benih yang bermerek Hercules ya, Hercules Plus. Nah, adapun keunggulan dari benih ini sahabat tani, mengapa saya memilih tanam benih timun yang bermerek Hercules ini? Yang pertama, keunggulannya dia itu tahan Gemini, artinya dia tahan hama sahabat tani. Yang kedua, pertumbuhannya juga cepat, Yang ketiga, keunggulannya itu buahnya itu memanjang dan juga besar ya. Kalau pas musim panen itu buahnya kalau memang bagus ya, satu buah itu bisa 4 on sampai 5 on timbangannya, satu buah timun bermerek Hercules ini sahabat tani. Nah, lalu yang keempat ini sistem perawatannya juga mudah ya, sangat mudah, dan juga dia bertumbuh dengan baik ya. Oleh sebab itu saya memilih menanam bibit Hercules ya. Nah, bibit Hercules ini ada dijual di toko tani sahabat tani. Kalau sekarang saya beli dengan harga 60 per bungkus ini, 60.000 sahabat tani. Nah, jadi sahabat tani boleh cari di sini, ini ada penjelasannya, berat bersihnya ada di sini sahabat tani ya. Ini merek Hercules sahabat tani. Nah, jadi
ini yang saya bagikan pengalaman ini sahabat tani. Semoga bermanfaat dan selamat menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati. Oke, sahabat tani, pada kali ini tahap penanaman benih timun seperti ini tadi, bibit Hercules tadi sahabat tani. Nah ini sahabat tani, bibitnya, benihnya, biji timun seperti ini bentuknya ya. Bentuk bijinya. Nah, adapun dalam penanaman ini benih timun ini, satu lubang itu kita kasih berikan 2 biji benih timun ini setiap lubang begitu. Nah, jadi seperti itu sahabat tani. Jadi tidak boleh lebih ya, tidak boleh 3-4. Kenapa tidak boleh 3-4 sahabat tani? Karena ketika dia tumbuh, pertumbuhannya nanti terganggu, tidak bertumbuh dengan subur karena tanaman ini akan berebut nutrisi atau makanan, sehingga misalnya dari 3 biji itu paling dia akan bertumbuh 2 itu yang bisa berhasil dan subur, tapi yang 1 atau lainnya itu akan terganggu dan tidak bertumbuh dengan normal, sehingga percuma kita banyak-banyak isi 1 lubang tetapi hasilnya pun tidak semua akan bagus. Nah, jadi kita akan ruginya di benih ini karena benih ini cukup mahal. Jadi nah sahabat tani, pada tahap berikutnya saya akan menayangkan dalam penanaman timun juga pentingnya kita untuk penutupan lubang. Penutupan lubang ini saya gunakan pupuk kompos ya. Ini pupuk kompos sahabat tani, yang tanah dicampur dengan sohe ayam ya. Sohe ayam dicampur dengan tanah 2:1. Jikalau 1 ember kompos sohe ayam, berarti tanahnya 2 ember begitu. Seperti ini sahabat tani ya, ini sudah dicampur. Nah, kita akan tutup lubang bedengan tanah yang sudah ditanam yang sudah berisi benih timun ini dengan kompos sahabat tani. Jadi, nah ini sahabat tani, ini lubang yang sudah diisi dengan benih timun. Ini ada 2 benih timun sahabat tani seperti itu. Ini adalah bedengnya sahabat tani ya. Nah, ini kebun timun yang akan saya tanam dengan benih. Nah, itu ibu yang boleh membantu. Terima kasih Bu sudah bantu nanam pagi ini. Nah, ibu beserta Jelly juga anaknya di sana, dia membantu saya nanam sambil belajar juga sahabat tani. Jadi mereka sambil belajar dan mereka semangat, mereka akan bercocok tanam juga. Jadi semoga berhasil ya Bu ya, mempraktekkan ilmu yang sudah saya ajarkan ini, sehingga kita semua bisa ditolong apa yang kita kerjakan dalam pertanaman kebun bercocok tanam secara organik ini bisa bermanfaat dan bisa menjadi berkat bagi banyak orang seperti itu. Nah, jadi seperti itu. Nah, jadi sahabat tani seperti ini ya. Ini komposnya kita tutup seperti ini ya. Kita tutup lubang ini dengan kompos ya. Nah, seperti ini sahabat tani. Semangat bertani organik. Ya, tutup seperti ini ya sahabat tani. Kenapa harus menggunakan kompos untuk menutupnya? Supaya ini ketika benih timun ini tumbuh, dia langsung mendapatkan nutrisi dari kompos ini, terlebih juga kompos-kompos yang sudah ada sebelumnya sahabat tani. Jadi seperti itu ya sahabat tani. Jadi seperti ini contohnya. Semoga bermanfaat untuk kita semua yang boleh berkebun secara organik. Selamat menyaksikan, Tuhan memberkati.